أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Para sobat, bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana News TV. Para sobat, tadi pagi kita bikin video tentang pastor yang bisa menghidupkan orang mati. Ternyata kibul. Terus sudah viral di mana-mana. Akhirnya dia dipecat dan itu merusak nama gereja, nama Kristen dan nama Katolik sedunia. Rusak, viral di mana-mana. Bahkan meme ledek-ledekan tentang pastor yang pura-pura mati tersebar di berbagai negara di dunia. Meme-meme yang ngeledek pendeta, meledek ucapan pendeta, haleluya Yesus, dan macam-macam tersebar kemana-mana, dan itu membuat citra buruk Kristen dan Katolik karena penyebaran agamanya disertai dengan kebohongan dan kedustaan. Nah, sob-sob, kemarin saya udah bacakan ya Paulus yang berdusta atas nama Allah. 2 Roma 3:7, saya ulangi sedikit. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang pendusta? Kenapa pendeta atau pastor itu kok berani berdusta gitu loh? Dan berdustanya itu terencana, sangat rapi, terencana, terstruktur, masif. Itu yang dilakukan oleh pastor. Nanti akan kita lihatkan videonya para sobat ya. Jadi alasan kenapa pastor dan pendeta itu begitu mudahnya untuk berdusta, berbohong, untuk nyeles gerejanya, nyeles Kristen, nyeles Katolik, supaya orang pada masuk, beli dong, masuk dong Katolik, masuk dong Kristen, dengan dusta para sobat. Luar biasa ya. Agama dipasarkan dengan cara dusta tuh gimana? Nggak masuk akal, ya toh. Yuk kita bacakan dulu 2 Korintus 12:16. Ini Paulus ya yang ngomong ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Bayangkan, ini Bible sob, Bible, bukan majalah merah, koran merah. Bukan, ini Bible yang mereka anggap kitab suci, ya kan? Bayangkan ini, rasul, sob, rasul. Katanya rasul, ya kan? Nggak tahu siapa yang angkat rasul, kata dia rasul. Padahal ketemu Yesus juga kagak. Ngejar-ngejar murid Yesus, nyeksa murid Yesus, iya. Rasulnya dari mana? Mak gedebus kan? Ada 5 pastor, ya kan? Secara bergantian nanti di tempat yang berbeda memakai ibu-ibu yang sakitnya sama. Jadi ibu-ibu nanti itu sakit sini pelengkung gini, sebenarnya normal gitu kan, tapi karena namanya manusia pasti ada satu di antara 10.000 orang mungkin ada kelainan apa gitu kan. Kelainan itu dimanfaatkan 5 pendeta untuk menipu, untuk mendustai jemaatnya sendiri. Bayangkan, setega itukah rekayasa dari 5 pastor, ya kan, untuk mengelabui jemaatnya. Bayangkan itu, untuk mendustai jemaatnya, nggak masuk akal. Berikut ini pastor pertama. Okay, just wait and see this.
jampi-jampi, abrakadabral, Yesus apa, Roh Kudus apa, pokoknya ngomong bla 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 itu kesannya itu dia sangat-sangat apa ya, agamis, sangat-sangat kristenis, sangat-sangat yesonis. Abrakadabra gitu kan sob ya. Sambil ininya dicipratin aqua gini, ceprut gitu kan. Jadi kesannya itu waduh supranatural banget, melebihi dukun pijet melebihi dukun cabul melebihi dukun beneran tuh. Ceprot ya kan. Namanya juga orang nggak sakit kan. Seandainya itu pas pastornya tidur juga, ya bisa gini, wong dia nggak sakit apa-apa. Only judge, because we see the video very clearly. As you can see, this woman, it seems he has a little accident with her hand. I don't think there's bone in that hand. She can't raise that hand up. As you're looking at her, she can't raise it up. Immediately after the miracle, watch her, she can't raise the hand up. She can only shrink the hand. She can't raise it up. So as of this video trending, like 5 different videos have surfaced, and then fake miracles by these fake pastors and fake prophets. You just have to see this. Orang yang bego, wah luar biasa ini. Pendeta diurapi Roh Kudus ini. Diurapi Yesus ini pendeta ini. Luar biasa, tepuk tangan. Aduh. Tapi yang nggak mikir gitu, pendetanya menipu begitu orang ya. Berarti kan ini udah pasti dengan skenario jahat. Dalam hati pendeta, gua tipu lu semua. Ratusan orang gua tipu semua lu, bego lu semua. Dalam hati pendeta gitu. Bayangkan. Pasien yang sama dengan yang pendeta pertama, digelendeng, yuk, sekarang kita tipu jemaat yang gereja ini, kita tipu yuk. Pura-pura lu sakit ya, tapi dengan baju yang beda ya. Nanti actionnya kalau pas itu jangan sama ya. Orangnya sama sob. Jadi pasiennya sama, sekarang pindah ke gereja dengan pastor yang berbeda. Enggak sakit, ya kan? Bayangkan sob, masuk akal enggak? Menipu sekian ratus jemaah itu, menipu 500 jemaat itu, hanya untuk dibilang hebat pendeta ini. Hanya untuk dibilang biar persepuluhannya makin banyak. Jahat kan? Masuk akal enggak itu ada petinggi keagamaan seperti itu? Enggak masuk akal buat kita yang sebagai seorang muslim. Maka kepada teman-teman yang belum muslim, masuk muslim aja. Enggak ada tipu-tipu kayak gitu, enggak ada. Gitu loh. Kita lihat video yang ketiga. Sekuat baja itu hatinya dia untuk membohongi orang tanpa ada beban mental itu. Buat saya nggak masuk akal. Atau karena jangan-jangan sob, asal sudah iman dengan Yesus dijamin masuk surga kali ya. Bener nggak sob? Asal udah percaya Yesus disalib, percaya Yesus dibangkitkan, percaya Yesus ke surga. Asal udah percaya, imani saja masuk surga. Menipu ratusan orang masuk surga juga sob. Kok nyimut ya? Agama Kristen nyimut ya? Masalahnya tanda tanya besarnya adalah surganya siapa? Surganya sopo? Nggone mbahmu ta? Apa Paulus punya mbah di sana, punya surga kafling sendiri gitu kali ya sob ya? Lucu. Tipuan yang keempat.
seorang pastor yang diurapi, urap dari kelapa, urap dari apalagi itu tela, urap dari janganan, yang penting seakan-akan diurapi Roh Kudus atau apa itu, sehingga dia bisa menyembuhkan yang sakit gini. Padahal tipu-tipu. Mau dia nggak sakit ibu itu. Tadi yang keempat ya sob ya. Jadi ibu itu, waduh, kalau ada sutradara yang nonton ini tolong cari calling itu ibu tadi itu, bisa memerankan ya kan orang sakit 4 pendeta, bayang 4 pastor ya kan, dengan gaya ya mungkin di apa ya, dipoles sama Pak Pendeta dan timnya kali ya. Jadi itu komplotan. Saya bilang udah komplotan karena udah tipuan bener nih, udah tipuan dusta yang diskenariokan itu. Waduh, KUHP-nya tuh tinggi sekali hukumannya tuh. Karena udah diskenariokan, direncanakan, diplankan akan membohongi ratusan jemaatnya. Jahat nggak sob? Tapi dilakukan juga ya pastor ya. Aneh nggak sih? Kita lanjut yang ke-5. Be very, very careful. Don't forget to drop your comments. Don't forget to like. Don't forget to share this. Don't forget to drop a thumbs up for us. And then please, if you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel because we are ready to give you updates back to back. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you. See you next time. Bayangkan di dalam gereja yang katanya rumah Tuhan, tempat berdoa. Dia sebagai pastor adalah kepala dalam gereja itu yang bertanggung jawab terhadap ibadahnya. Dia tahu yang dilakukan itu adalah tipuan, dia tahu. Karena bayangkan, ada satu orang wanita yang sebenarnya normal, tapi punya kelainan yang bisa ininya gede gitu. Ya kan? Berita pertama, sukses menipu. Karena sukses di daerah yang lain, berita B, Bu, ikut saya Bu, yuk kita tipu aja jemaat yang sana. Yuk nanti ibu pura-pura gini. Betapa bodohnya pendeta ya. Udah zaman internet ya sob ya. Mereka gak mikir akan terbongkar, gak mikir. Tapi yang sudah terjadi kayak gini, yang hancur siapa? Kristen dan Katolik yang hancur. Makin dijauhi oleh jemaatnya, belum lagi skandal seks dan lain-lain. Oke para sobat, mohon maaf jika ada salah. Kebenaran hanyalah milik Allah. Jika ada salah dari Kang Jen pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.